Halo semuanya, halo kru, halo judges. Perkenalkan, nama saya Laju dari Usin Sumendara, dari STK nomor urut 233. Dan pada kesempatan ini, saya izin menjelaskan mengenai cara membuat filter quiz atau filter trivia. Nah, jadi langkah pertamanya itu, sebenarnya kita tuh harus siapin dulu resources-resourcesnya. Jadi di sini tuh saya udah buat di Canva, itu ada covernya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya, kemudian ada eh, jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, sama icon untuk counternya. Kalau udah selesai, itu kita tinggal masukin ke sini. Ke, jadi kita bikin animation sequence dulu, ditekan sini. Nanti itu muncul kayak gini. Nanti kita tuh butuh 3 animation sequence untuk question, answer, sama counter. Nah, aslinya itu masih kosong. Kayak gini nih contohnya. Nah, ini tuh masih kosong nih, masih no frames kan. Nah, ini tuh kita harus masukin manual. Caranya itu tekan ini yang kotaknya, new texture. Terus kalau misalnya ini contohnya ini tuh animation sequence untuk pertanyaan, ya pilih semua pertanyaannya. Gitu. Pilih semua pertanyaannya, terus di uh, apa namanya di open gitu buat dimasukin. Tapi karena kebetulan udah bikin juga, jadi untuk itu mungkin bisa di skip dulu. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah ini tuh udah 4 frames, question 0 sampai 4, 1 sampai 4. Kemudian answer-nya juga sama counternya. Kalau udah selesai, kita habis itu bikin 4 materials. 4 materials tuh gampang, kayak tadi plus, terus material. Kenapa 4? Itu karena selain counter answer sama question yang berbentuk animation sequence tadi, itu kita butuh yang cover juga. Dan settingannya itu pertama tekan yang contoh, mungkin bisa dicontohin kali ya. Ini kan material ya. Awalnya kan masih shader type ini masih standar. Kita ganti di flat. Habis itu nanti texture-nya tuh kita bisa milih nih kayak dari si animation sequence-nya. Nah, habis itu oke, itu tinggal masalah di setting aja. Kalau udah selesai, itu kita masukin ke atas nih, ke scene. Kita butuh yang namanya plane. Plane itu adalah untuk memasukkan benda dalam bentuk 3D object. Nih, plane. Nah, di sini karena udah dibuat juga, udah disetting juga, mungkin bisa aku tunjukin aja. Jadi di sini tuh ada plane-plane-nya, 4, counter, answer, question, sama cover. Nah, kenapa dimasukin ke card? Card ini tuh sebenarnya null object ya awalnya. Null object yang ini. Nah, null object ini tuh sebenarnya buat ngegroup aja. Ngegroup objek-objek yang udah kita buat. Jadi kayak contohnya ini kan awalnya kecil ya. Nah, misalnya kita mau gedein. Nah, kan ribet ya kalau mau gedein satu-satu. Jadi lebih gampangnya itu di card-nya langsung di scale aja. Contohnya dari 1 mau ke 1,5. Nanti semuanya gede. Semua yang di dalam si null object itu bakal gede semua sesuai settingan si null objeknya. Nah, habis itu jangan lupa kalau udah kita setting, semua null objeknya itu tuh kita masukin free stacker. Jadi contoh kayak ini, itu gerak-gerak sesuai muka kita. Gitu. Nah, oke. Okay. Dan habis itu kita tuh perlu setting yang namanya di patch editornya. Dan ini tuh mungkin agak ribet jelasinnya. Intinya screen tab di sini itu maksudnya tuh dia itu diaktifin dari sentuhan layar. Contohnya ini mau ngetes nih bisa nih kita tekan di hamburger menu-nya di kanan bawah simulate touch. Nah, contohnya di touch di sini ya. Nah, dia ke-trigger tuh animasinya kayak gitu. Nah, mungkin pelan-pelan aja kita. Jadi screen tap itu jadi di trigger berdasarkan sentuhan layar. Terus habis itu ini switch ini buat ngambil datanya, buat ngambil apa? Kayak jadi sentuhan layar itu kita itu jadi kayak switch buat nge-trigger si animasinya. Kemudian ada delay dalam arti setelah diklik itu ada 2 delay sebentar. Pulse itu untuk ngambil value dari si delay. Switch sama kayak tadi. Habis itu pokoknya ini ikutin referensi yang ada 2 aja sih. Ini juga kebetulan saya juga ngikutin sumber-sumber referensi. Mungkin perbagian dikit-dikit aja kali ya. Jadi yang bagian atas ini, delay yang atas ini itu buat animasi yang tadi kayak muter gitu. Kayak contoh, nah dia kan kayak muter gitu kan, kayak ngeflip 180 derajat. Nah itu tuh bagian delay sininya, apa namanya settingan dari si uh, bagian atas-atas ini. Ya animation ini. Mungkin bisa digedein kali ya biar lebih kelihatan. Sorry. Um,
Ya intinya begitulah. Iya, oke. Jadi bisa dilihat agak kompleks sebenarnya. Random di sini itu buat biar kalau misalnya kan cuma satu pertanyaan kan per story. Nah, biar dia bisa variatif, itu pertanyaannya itu dipakai random di sini. Jadi kayak contohnya story pertama nih dapatnya pertanyaan tiga. Nah, story kedua tuh kemungkinan besar nggak dapat. Pertanyaan ketiga ada 75% chance dapat eh, apa namanya pertanyaan satu, dua, atau empat. Jadi beda-beda. Karena kan kalau misalnya kita nggak randomize kan dia bakal satu terus ya. Dan itu bakal ribet karena ya sama terus dong pertanyaan gitu kan nggak bisa divariasi. Habis itu di sini sih sebenarnya yang visible ini tuh buat ininya apa namanya biar untuk setelah interval tertentu dia tuh hilang apa namanya kartunya tuh hilang gitu kan. Kayak tadi kan counternya kalau udah habis waktunya tuh hilang. Itu tuh settingannya pakai visible ini. Terus transition itu apa sih? Itu tuh buat yang rotation tadi, video rotation tadi. Cuma agak ribet sih emang settingannya. Jadi intinya sih kalau misalnya memang masih pemula juga, kayak saya sendiri kan juga masih pemula. Yang penting ikutin dulu sumbernya sambil dipahami pelan-pelan gitu. Dan bisa diedit-edit. Oke, mungkin bisa langsung demo aja untuk mempersingkat waktu juga. Jadi contohnya ini kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal. Nah, kan kayak gini ya. Tadi udah diatur screen simulate touch. Nah, mulai nih pertanyaan sama timer. Jadi kan jawabannya Alisa Medina. Nah, muncul tuh. Oke. Nah, habis itu tuh kalau udah selesai di sini sih sebenarnya udah selesai. Tinggal kita cari cara untuk nge-exportnya aja sebenarnya. Cara nge-exportnya gampang. Ini kita tekan publish, publish new effect. Habis itu tinggal di-upload. Nanti kalau udah di-upload, nanti itu muncul di sini. Bakal muncul bakal di redirect ke web gitu ya. Metaspark Hub. Nanti kita munculnya tuh kayak gini nih. Kayak, nah gini. Bakal muncul cara nge-publish-publishnya. Nanti kita lengkapin aja sih datanya sebenarnya. Kayak ownernya tuh siapa. Kalau misalnya kita udah sambungin IG kita ke account center sih harusnya langsung muncul. Ini bisa kita edit. Nah, habis itu ya tinggal dilengkapin aja lah pokoknya datanya. Habis itu kebetulan sayang banget ini punya saya sendiri ini masih bisa dilihat masih in review ya. Jadi belum bisa dicontohin di Instagram langsung. Tapi udah record sedikit sih demonya. Mungkin bisa kita tonton bareng-bareng ya. Kalau guys, jadi gue belum kuliah nih. Jadi kita coba aja. Alisa Ramadina. Oke, no. Nah, jadi kayak kurang lebihnya kayak gitu guys. Jadi pada kru intinya tuh kalau misalnya nanti udah di-publish, nanti tuh bisa langsung kelihatan kayak gini. Dan bisa kita upload di story kita masing-masing. Oke, mungkin sekian itu aja dari saya sendiri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Semoga kedepannya bisa kualitas itu bisa menjadi lebih baik dan juga mohon maaf bila ada perkataan maupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati para kru maupun para hadirin yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.